Bab 461, Peta Salju Ye Chao Feng di Tengah Gunung 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Untuk dua cincin ruang angkasa lainnya, si Aoyu memberikannya kepada Qin Yuenan tanpa melihat, dan mengeluarkan pedang suci ibu mertua Souls. Kakak kedua, aku akan memberimu pedang suci ibu mertua ini, kata si Aoyu. Qin Yuenan menggosok tangannya dan berkata, benarkah? Sambil tersenyum, si Aoyu berkata, benarkah, harapan hidup Souls adalah mengubah agama teratai hitam menjadi kekuatan terkuat di daratan. Sekarang setelah dia mati, kamu akan memilikinya dan memimpin agama teratai putih. Aliansi. Qin Yuenan dengan gembira mengambil pedang suci ibu mertua, ada juga mantra rahasia ibu mertua di atasnya. Itu hebat. Dengan itu, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Kakak kedua, jangan terlalu senang. Souls adalah putra Yin Ming Ge Mingde. Beritahu dia bahwa dia pasti akan mencoba mengambilnya kembali. Kamu harus berhati-hati. Xie Aoyu mengingatkan, apa yang kamu takutkan? Dia berani datang, aku akan membiarkannya kembali selamanya. Qin Yuenan berkata dengan arogan. Tidak heran, berdiri di belakangnya adalah seorang guru yang luar biasa Wang Minyujun. Bahkan jika dia sehebat Ge Mingde, dia hanya bisa lolos dari hidupnya di hadapan Minyujun. Xie Aoyu tidak mengambil pedang suci lain dari Gu Jiangxian. Dia telah mempelajarinya. Itu adalah pedang bintang yang telah hilang selama ribuan tahun, tetapi itu adalah yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa pedang guntur asli Xie Aoyu, pedang roh bulan menari es, dan menantu laki-laki pedang suci pasti lebih kuat, dan beberapa orang bahkan mengatakan bahwa pedang suci bintang adalah senjata suci super. Pedang suci ini, Xie Aoyu telah memikirkan pemiliknya. Semua orang menunggu untuk menemukan beberapa obat penyembuhan. Setelah mengambil Xie Aoyu, dia bahkan memasukkan beberapa botol anggur meng-meng. Rasa sakitnya jauh lebih baik, tetapi tulang bahu kiri dan kaki kanan juga patah. Meskipun obatnya sangat bagus, mungkin perlu beberapa saat untuk pulih sepenuhnya. Di ruang tamu yang hampir dibersihkan, Xie Aoyu duduk dengan bantuan Yaking. Aoyu, kamu pasti bisa melewati pertempuran ini. Jika aku seorang sejarawan, aku pasti akan menuliskanmu sebuah catatan dalam sejarah, pergi ke pertemuan dengan satu tangan, dan berjuang untuk para pahlawan. Qin Yuenan berkata, Huffman mengangguk, ya, saudara Xie telah melakukan lebih dari generasiku. Yaking penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia memujinya, tetapi si Aoyu sangat acuh tak acuh, membunuh Souls untuk membuat suasana hatinya lebih dekat dengan penyelesaian. Hati yang sama kosong. Mari kita lihat senjata naga salju. Xie Aoyu mengulurkan tangan untuk menghapus larangan pada cincin ruang angkasa Austria kuno dan mengeluarkan senjata naga salju darinya. Udara dingin yang dingin keluar dari senjata naga salju. Raungan, macan tutul naga salju, yang telah memulihkan penampilan tubuhnya, segera berdiri, rambutnya berdiri tegak, matanya menatap ke arah senjata naga salju. Senjata naga salju itu adalah senjata ksatria. Tubuhnya seputih giok, dan naga salju diukir di permukaannya. Xie Aoyu memegangnya di tangannya dan dapat dengan jelas merasakan suasana sederhana dan sunyi yang dibawanya. Senjata naga salju itu memiliki mantra rahasia naga salju, yang merupakan pilihan terbaik untuk membantu orang-orang rawa melarikan diri dari rawa. Xie Aoyu mengambil senjata naga salju itu dan berkata dengan emosi, tanpa itu, orang-orang rawa akan tinggal di rawa selamanya dan tidak dapat campur tangan dalam perang benua. Itu adalah hal yang hebat bagi siapapun. Beberapa orang rawa tidak berpikir demikian. Para militan pasti akan mencoba yang terbaik untuk merebutnya, kata Huffman. Yaking tertawa. Jika demikian, mengapa mereka tidak menggunakan perlindungan ahli? Jika ada penjaga yang kuat, kita tidak memiliki peluang sama sekali. Ketika dia mengatakan ini, beberapa orang terkejut. Ya memang, senjata naga salju itu sangat penting. Mengapa tidak ada perlindungan master teratas? Berdasarkan waktu keberadaan orang-orang rawa, mereka pasti dapat mengirim satu atau dua master raja pertempuran untuk datang. Bagaimana mungkin mereka hanya dua dari Olimpiade kuno? Ada dua kemungkinan. Qin Yuenan berkata dengan suara yang dalam. Satu kemungkinan adalah bahwa tuan mereka telah dihalangi oleh orang lain dan tidak dapat datang ke sini. Tentu saja kemungkinan ini adalah yang terbaik, dan ada kemungkinan lain. Xie Aoyu menyipitkan matanya dan berkata, itu karena senjata naga salju dan Jie Sengwang hanyalah satu kemungkinan.
Ada cara lain yang lebih baik untuk membantu orang-orang rawa keluar dari rawa. Ini hanya cadangan. Jika ini adalah jenis kedua, saya khawatir. Qin Yuenan tidak mengatakannya, tetapi semua orang merasa sangat berat. Jika itu adalah spesies kedua, orang-orang rawa pasti akan melarikan diri dari rawa. Situasi di daratan juga harus menjadi lebih rumit dan dapat berubah, yang tidak dapat diprediksi. Saya harap itu bukan yang kedua. Huffman tersenyum pahit. Tetapi yang kedua lebih mungkin. Xiao Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Anda mengatakannya? Huffman bertanya. Xiao Yu menjawab, jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal Souls, itu bukanlah bajingan Gaming Day atau teman-temannya, tetapi musuhku. Huffman dan Qin Yuenan saling melirik dan berkata, bagaimana dengan ini? Menurut apa yang aku ketahui tentang Souls, bahkan jika dia berpikir bahwa kali ini pasti akan membunuhku, tetapi jika Sue Longgun adalah satu-satunya harapan, dia pasti akan membiarkan Guo pergi terlebih dahulu, agar tidak tertipu, tetapi dia tidak melakukannya. Itu berarti bahwa mantra naga salju yang terekam di Snow Dragon Gun bukanlah satu-satunya pilihan. Xiao Yu memejamkan matanya. Kurasa ini adalah berita terakhir yang dia tinggalkan untukku. Petik 2. Lalu apa? Kata Yaking. Xiao Yu menghela napas, manusia rawa lainnya dapat mencuri batu giok roh merah di Master 10 Raja, tampaknya setidaknya seorang yang kuat di 10 Raja. Itu di luar tanggapan kita. Saat ini, dia seharusnya masih berada di teratai hitam. Markas besar agama suci, Yu Yaji dan Gu Yunying mengandalkan Wu Han dan Zheng Xiao. Keduanya pasti akan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung. Apakah mereka dapat membunuh manusia rawa itu terserah mereka, dan kita tidak berdaya. Petik 2. Tidak aman untuk memberi harapan kepada orang lain. Kata Qin Yuenan. Xiao Yu tidak berdaya. Hal favoritnya adalah menjaga semuanya di tangannya sendiri, tetapi fakta ini tidak berada di luar kendalinya. Senjata naga salju awalnya milik keluarga macan tutul salju, dan rahasia naga salju di dalam senja naga salju digunakan oleh keluarga macan tutul salju. Itu diberikan kepada Dele. Kurasa Dele harus membuat lompatan lagi. Ya, aku benar-benar menantikan kebangkitan keturunan dari 4 keluarga macan tutul salju. Rahasia naga salju harus ditemukan terlebih dahulu, dan biarkan Dele mengingatnya, lalu menghapusnya dari tombak naga salju, agar tidak didapatkan lagi oleh orang-orang rawa. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya sekarang, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian. Usulan Qin Yuenan disetujui oleh semua orang. Terlepas dari apakah ada metode lain untuk orang-orang rawa, mantra rahasia naga salju pada senjata naga salju tidak boleh diberikan kepada mereka. Xiao Yu untuk sementara memasukkan senjata naga salju ke dalam cincin antariksanya, dan kemudian dia mencari Guo lagi. Cincin antariksa, ternyata ada banyak. Hal baik keluarkan semuanya untuk menunjukkan bahwa itu tidak disembunyikan. Kecuali untuk barang-barang yang sangat umum itu, jumlah koin emas yang disimpan dalam kartu kristal ajaib bersinar di depan Xiao Yu, yang sebenarnya setinggi 5 juta. Untuk koin emas, Xiao Yu menyimpannya tanpa memikirkannya, baik agama suci Bailian atau Huffman. Yang terpenting adalah koin emas, tetapi Xiao Yu tidak membawa banyak. 3 senjata lainnya menarik perhatian beberapa orang. Ini sepertinya senjata suci, kan? Huffman menatap cerah ketiga senjata itu, pedang 2 tangan, pedang tajam, dan senjata pendek. Ketiga jenis senjata itu memancarkan ketajaman. Seharusnya tidak salah. Xiao Yu menyapu ketiga senjata itu dengan senyum di sudut mulutnya. Sepertinya ketiga senjata ini adalah semua yang mereka dapatkan dari luar dan akan dibawa kembali ke rawa barat. Hehe, di tanganku itu tidak banyak membantu, jadi aku memberikannya kepada saudara kedua. Dia mengambilnya sesuka hati. 3 bejana suci yang tumpang tindih terbang menuju Qin Yuenan. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Qin Yuenan tertawa. Baginya, hal terpenting tentang agama suci Bailian adalah hal-hal ini. Tidak seperti agama suci teratai hitam, agama ini baru berdiri selama 1 tahun. Dengan waktu lebih dari 2 tahun lagi, mustahil untuk mengumpulkan banyak hal baik. Berikan pisau ini kepada Hoffman. Hoffman tertawa, saudara Qin, kamu tidak melupakanku. Qin Yuenan memberikan senjata pendek dan pedang 2 tangan kepada 2 penguasa Raja Surgawi yang terluka parah. Mereka dan Catalas serta 2 penguasa Raja Surgawi lainnya dari teratai hitam terluka parah. Mereka adalah para tetua teratai putih, dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya.
Dari sini Xiaoyu juga melihat celah antara teratai putih dan teratai hitam. Itulah intinya. Dalam hal kekuatan agama teratai hitam, tidak hanya para tetua di atas tingkat raja yang memiliki artefak subsakral, bahkan artefak suci. Ada banyak hal baik di dalamnya yang dapat dihargai. Lihatlah Dewa Teratai Hitam milik Yu Yuncao. Wing, Yu Yunfeng memiliki tombak pusaran ganda Xuanbing, dan tahu seberapa banyak yang mereka miliki. Sekali berhadapan, tetapi dalam hal senjata ini, agama suci Bailian sudah sangat dirugikan. Karena agama suci Bailian didirikan oleh Qin Yuenan, secara alami akan dikaitkan dengan kota suci, ditambah keluarganya, keluarga Qin, telah bergabung ke kota suci, jadi agama suci Bailian juga merupakan kekuatannya sendiri. Semakin kuat, semakin bahagia Xiaoyu. Jubah ini terlihat seperti jubah pertapa. Mata Yaking jatuh pada jubah hitam, dan sepasang mata yang indah bersinar terang. Xiaoyu mengambil jubah itu. Itu benar-benar jubah pertapa. Konon jubah pertapa itu dikenakan di badan. Bahkan jika 10 orang kuat tingkat raja berdiri di seberangnya, dia tidak dapat melihat wajah seseorang. Ya, ada 16 jubah pertapa di keluarga Sing, yang digunakan oleh mereka yang mempraktikkan jalan pembunuh untuk menyembunyikan wajah mereka. Yaking menjawab, benda ini, aku akan memberikannya kepada saudara kedua. Xiaoyu menyerahkannya kepada Qin Yuenan. Identitas saudara kedua tidak boleh diungkapkan. Sekarang perkembangan pesat agama suci Bailian pasti akan menarik perhatian. Jika kamu tidak mengungkapkan identitasmu, lapisan misteri ini akan memainkan banyak peran. Qin Yuenan juga tidak sopan. Dia mengambil jubah pertapa dan mengenakannya di tubuhnya. Orang luar tidak dapat melihat wajah Lusan yang sebenarnya. Aku mengubah suaraku, itu lebih sempurna. Xiaoyu memilah-milah barang-barang lainnya, dan akhirnya menemukan bahwa ada larangan di permukaan gulungan itu, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Itu hanya gulungan gambar, bahkan larangan pun ditetapkan. Apakah itu hal yang baik? Kata Yaking, lihatlah. Xiaoyu melambaikan tangannya dengan lembut. Larangan itu terangkat. Secara alami, kekuatannya dapat dengan mudah menyentuh larangan yang ditetapkan oleh Guao. Ketika larangan itu menghilang, dia melihat bahwa gulungan gambar itu diikat oleh tali merah menyala. Ini adalah sesuatu dari koleksi rumah pemadam kebakaran kerajaan. Bisik Huffman sekilas. Oh, bagaimana itu ditentukan? Tanya Xiaoyu. Huffman menunjuk gulungan itu. Terima kasih, Saudara Xie, ini adalah simbol keluarga kerajaan api, di sini juga, dan tali merah ini adalah tali kembang api unik dari keluarga kerajaan. Dia memandang gulungan itu, dengan aneh. Tao berkata, sepertinya beberapa waktu lalu, rumah harta karun Raja Api dicuri. Itu seharusnya demi orang-orang rawa, tetapi mengapa mereka hanya mengambil satu gambar? Xiaoyu membuka gulungan itu. Dengan pembukaan ini, Xiaoyu langsung tertarik dengan gulungan gambar itu, matanya saling menatap, wajahnya penuh dengan kegembiraan, dan tangan yang memegang gulungan gambar itu bergetar pelan. Apa? Begitu bersemangat. Yaking bergumam, dia melirik dan tiba-tiba berseru, ah! Qin Yuenan dan Huffman saling memandang, dan mereka berdua bangkit dan berjalan. Bukankah ini gambar gunung di salju? Apakah kalian begitu bersemangat? Huffman menatap Xiaoyu dan Yaking dengan ragu. Yaking mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan sedikit kembali pada gulungan itu. Apakah kalian tahu siapa dia? Huffman menggelengkan kepalanya. Dia adalah Ye Chaofeng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat. Kata Yaking, Ye Chaofeng. Mata Huffman bersinar dengan sentuhan cahaya. Apakah ini legenda bahwa dewa lukisan menghabiskan vitalitasnya tahun itu? 1000 tahun yang lalu, Ye Chaofeng berjalan kaki ke Gunung Sueluo dengan berjalan kaki, dan mempelajari gambar keterampilan bertarung yang hebat. Xiaoyu berkata dengan gembira, seharusnya tidak salah, seharusnya tidak salah. Qin Yuenan tertawa terbahak-bahak, Aoyu, kamu bergegas keluar dari jalan Ye Chaofeng, dan menyadari bahwa Gunung Sueluo dihancurkan oleh Yulan jika kamu gagal melakukannya. Sekarang kamu bisa mendapatkan peta pegunungan di salju, yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali pemandangan saat itu, dan kemudian datang untuk melihat Gunung Sueluo lagi. Ya, Xiaoyu tertawa gembira. Peta pegunungan di salju adalah generasi dewa lukisan yang menyaksikan Ye Chaofeng mendaki, digambarkan dengan mengorbankan nyawa, dan pesonanya sangat dekat untuk muncul.
kurasa kita bisa melintasi celah waktu lagi dan berkomunikasi dengannya ketika Ye Chaofeng mendarat di Gunung Sueluo 1000 tahun yang lalu. Melintasi waktu dan berkomunikasi dengan Ye Chaofeng, kata Huffman dengan mata terbelalak dan tak percaya. Namun, Qin Yuanan menghela nafas. Aku akhirnya mengerti mengapa kau berjalan turun dari Gunung Sueluo saat itu, dan kau mampu mengejutkan semua master dari 10 liga ke atas yang datang ke liga kerajaan. Begitulah. Xiao Yu benar-benar menyingkirkan peta gunung salju itu. Huffman, pernahkah kau mengetahui berapa banyak orang yang pergi ke keluarga kerajaan api untuk mencuri peta gunung di salju? Apakah mereka hanya orang Austria kuno? Kata Xiao Yu. Tidak. Huffman menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga kerajaan api tidak kuat, masih ada beberapa master tingkat raja. Mereka berdua hanya master tingkat pelangi. Mereka pasti akan ditemukan jika mereka ingin masuk, jadi nanti setelah menyimpulkan, harus ada master tingkat 10 untuk membantu. Menganggukkan kepalanya, Xiao Yu berkata, itu seharusnya tidak salah, maka master tingkat 10 raja adalah yang terkuat dalam operasi ini di antara orang-orang Rawa. Dia sekarang harus berdiskusi dengan Gembel Teratai Hitam untuk membentuk pasukan pihak keempat. Yah, mungkin dia juga tahu keberadaan peta gunung di salju. Sekarang setelah Austria kuno terbunuh, itu pasti akan dikaitkan denganku. Sepertinya aku harus meninggalkan Liga Kerajaan sesegera mungkin, atau ditemukan. Qin Yuanan tertawa dan tertawa, masalahnya diserahkan padaku untuk ditangani. Jika kamu tidak bisa membiarkan dewa-dewamu meninggalkanmu tanpa sadar, kualifikasi apa yang aku miliki agar Sekte Teratai Putih bersaing dengan Sekte Teratai Hitam? Tulang-tulang Gao Jie telah diawetkan di cincin ruang pendapatan Souls. Xiao Yu menguburkan jasad mereka bersama di Gunung Huolu, tempat indah di luar ibu kota Raja Api, dan tidak meninggalkan nama, tetapi tidak ingin mereka diganggu. Saya telah bersama Luoshan Api ini sejak saat itu. Sudah 3 hari sejak masalah itu ditangani. Xiao Yu dan Yaking diatur untuk menjadi tentara bayaran soliter, menerima pekerjaan kamar dagang valet dari Kekaisaran Sila, dan melindungi mereka agar tidak kembali ke Kekaisaran Sila. Dengan demikian, mereka terpisah dari aliansi kerajaan dan menghindari Teratai Hitam. Mata-mata yang merambah itu, berjalan sepanjang jalan, sebulan kemudian, mereka melangkah ke wilayah Kekaisaran Sila. Setelah mendapatkan ramuan terbaik dan pengobatan obat mimpi, luka Xiao Yu dapat dianggap telah pulih sepenuhnya, tetapi dia belum tercerahkan oleh peta gunung di salju, yang menunjukkan betapa sulitnya baginya untuk menyadari gunung salju pada awalnya. Sekarang tetapi dengan pengalaman itu, saya masih tidak dapat memahami misterinya. Saya juga bertemu dengan beberapa pencuri di jalan. Awalnya tentara bayaran lainnya mampu melawan. Kemudian, saya bertemu dengan sekelompok besar tentara bayaran. Tim itu diamankan oleh Xiao Yu dan Yaking. Mereka berdua juga mendapatkan perjalanan ini. Berkat Ling Yuner, nona muda dari kamar dagang valet, Yaking bahkan membawa kereta mewah bersamanya. Juga pada hari kedua setelah memasuki wilayah Kekaisaran Sila, Yaking menerima berita melalui jaringan intelijen Xinjia. Wu Han dan Zheng Xiao memiliki 2 tuan tingkat raja dan memimpin 10 dan 10 raja teratas untuk mengepung Teratai Hitam. Di bawah bimbingan Gu Yunying, semua 7 keluarga dan orang-orang rawa dari keluarga Wang, keluarga Zhou dan keluarga Wen, serta banyak tuan termasuk Ge Mingde, dikepung. Saudari King, dapatkah Anda yakin bahwa Ge Mingde sudah mati? Ketika Xiao Yu mendengar berita itu, ia langsung menyaring orang lain. Hanya Ge Mingde yang paling ia khawatirkan, dan orang ini adalah dewa penghinaan. Konspirasi generasi semuanya, bahkan jika dia adalah musuh, bahkan jika dia belum pernah bermain melawan satu sama lain, tetapi Xiao Yu dan Souls yang dikembangkan oleh Ge Mingde telah bermain berkali-kali, Anda dapat mengetahui bahwa Ge Mingde sudah tua, jadi karakternya sudah mati. Xiao Yu selalu merasa seolah-olah itu tidak mungkin. Mati, Yaking mengerang. Ada juga berita dari Qin Yuanan di sini. Dia memberikan sepotong informasi kepada Xiao Yu. Lihatlah, Ge Mingde ini benar-benar kuat, 2 raja perang dunia, 10 raja 10 besar. Namun, pengepungan tuan-tuan seperti itu masih digunakan oleh 3 pengganti palsu dan melarikan diri. Akibatnya, itu ditemukan oleh Raja Perang Min Yujun yang telah diam-diam memperhatikan, dan dia dipaksa kembali oleh 2 pertempuran besar dari keluarga Wu dan keluarga Zheng. Raja itu berjatuhan untuk membunuh, untuk khawatir bahwa dia palsu, Raja Perang keluarga Wu bahkan mengeluarkan semangat dan melakukan pencarian jiwa.
Petik 2. Xiaoyu menghela nafas lega, pencarian jiwa. Ya, pencarian jiwa dapat membaca ingatan jiwa seseorang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Anda harus dapat memikirkan penekanan mereka pada Gaming Day. Ternyata itu adalah Dewa Yin yang sebenarnya, Gaming Day. Yaking berkata, dan melalui Gaming Day, dia menemukan 3 harta karun yang tersembunyi di 3 kerajaan aliansi kerajaan. 2 di antaranya direbut oleh Wu Han dan Zheng Xiao, dan harta karun ketiga dirampas oleh agama suci Bailian. Sekarang agama suci Bailian mereka yang menerima sekte teratai hitam secara sewenang-wenang telah berkembang sangat cepat, dan mereka yang setia kepada Gaming Day telah pergi ke gereja suci hitam untuk memurnikan Yuxiang. Mencari pemurnian Yuxiang, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Xiaoyu bergumam dalam hati bahwa tubuh Lian Yuxiang telah diambil oleh roh-roh jahat. Sekarang ketiga anggota keluarga Gaming Day sudah tidak ada lagi. Baguslah agama suci Bailian telah berkembang begitu cepat. Itu dapat dicampur dengan orang-orang yang dapat menyerap semua jenis orang. Itu tidak baik untuk agama suci Bailian. Xiaoyu mengerutkan kening. Yakinlah, saudara kedua Anda bukanlah orang yang bodoh, mari kita lihat sendiri. Yaking menunjuk informasi itu. Xiaoyu meliriknya lagi, baru tahu kalau perasaannya Qin Yuenan ingin mengandalkan identitasnya untuk merahasiakannya, dan dengan sengaja merekrut master dari berbagai pihak, termasuk Wu Han dan Zheng Xiao, lalu membuat kedua pihak ingin mendapatkan dukungan teratai putih, lalu memengaruhi sumbernya, mengambil keuntungan darinya, lalu memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Bisa digambarkan, sebagai langkah yang berbahaya. Informasi berikut adalah bahwa 7 keluarga termasuk keluarga Wang dan keluarga Zhou telah dibagi oleh kota suci Xiaoyu, Wu Han, dan Zheng Xiao. Mereka telah dikepung secara terpisah. Karena 7 keluarga itu bersatu dengan orang-orang rawa, mereka benar-benar membuat kesal masing-masing Fang Renma, dan mereka juga ingin saling menunjukkan kekuatan mereka, untuk menghalangi orang lain yang belum menyatakan dukungan mereka untuk pihak itu. Jadi mereka telah memobilisasi pria dan wanita untuk bertempur dalam beberapa hari terakhir dan mengepung ketujuh keluarga itu. Pada saat yang sama, masing-masing dari ketiga pihak mengirim tim yang terdiri dari ribuan master yang dipimpin oleh master tingkat Raja Perang ke Rawa Barat untuk mencegah mereka pergi menyelamatkan. Tampaknya 7 keluarga termasuk keluarga Wang akan binasa. Xiaoyu menghancurkan informasi itu. Yaking mencibir, ini yang mereka minta. Kecuali beberapa orang yang benar-benar mendukung kita, yang lain harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Dia mengeluarkan sepotong informasi dan menyerahkannya kepada Xiaoyu, ini dari Ditizan Cheng, Shao Jie yang gila melewati jaringan intelijen kita. Shao Jie yang gila ini benar-benar karakter pribadi. Setelah mengambil informasi itu, Xiaoyu melepaskannya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Tianguang Lingzu dan Tiandang Lingzu telah lahir. Mereka telah mengumpulkan hampir 60% dari tuan muda seluruh benua dan membagi mereka menjadi beberapa kekuatan, termasuk daratan es dan salju utara, daratan rawa barat, dan daratan laut timur-timur. Kekuatan di selatan melintasi pegunungan saling bersaing. Yaking tertawa. Pada saat ini, hal yang paling langka adalah bagaimana membuat para master elit dari semua sisi ini benar-benar terpelintir menjadi tali. Jika itu kamu, tentu saja kamu tidak perlu melewati level ini, kecuali kamu juga harus tahu bahwa semua orang tidak diyakinkan oleh siapapun, terutama para master dari keluarga Wang dan keluarga bintang kita, para raksasa dan orang-orang nokturnal mendekat, dan mereka tidak menerima orang-orang. Sebagai hasilnya, Shao Jie yang ganas, melalui persahabatan dengan para raksasa Dorok dan Night Devils Gea, menarik mereka. Memadamkan konfrontasi antara keluarga Wang dan keluarga Xing, terus-menerus mengerahkan cara, dan mengalahkan kekuatan lain untuk saling mengalahkan, sehingga memperoleh dengan dukungan semua pihak, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kota suci kita. Petik 2. Xiaoyu berkata, Shao Jie memiliki kemampuan ini. Pada saat dia berada di kota perang besi, dapat dikatakan bahwa 4 kegilaan dan 3 kegilaan adalah satu. Akibatnya, dia telah didukung oleh dirinya sendiri dan tidak pernah menderita kerugian. Ini adalah kemampuannya. Dalam hal bakat kultivasi, dia tidak kalah dengan Raja Zhen, Bingge, Del, tetapi pandangan keseluruhannya lebih baik dan dia adalah bakat yang tampan. Petik 2. Lalu kamu berkata, haruskah kita pergi ke kota Tisan? Yaking bertanya. Xiaoyu mengerang, itu tergantung pada Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mereka tidak pernah terlibat dalam kota perang besi. Jelas mereka memiliki rencana lain.
Yaking mengambil foto bahu kiri Xiaoyu. Kamu menjadi semakin ganas, pencuri pemetik bunga. Mereka berdua memang punya rencana. Menurut sejumlah besar informasi yang kami miliki, kami telah menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan akan datang ke Kaisar Sila. Oh, Xiaoyu mengangkat alisnya. Itu bukan untukmu. Yaking tertawa, tujuan mereka adalah keluarga Liu, saudari King, apakah kamu tidak bercanda? Keluarga Liu tidak berada di kerajaan Sila. Bagaimana mereka bisa pergi ke kerajaan Sila untuk menjalin hubungan dengan keluarga Liu? Xiaoyu terkesan dengan keluarga Liu, bukan hanya karena Yan Lingu, tetapi juga karena keluarga Liu adalah kekuatan tirani pertama dari 8 zaman kuno. Yaking berkata, kamu juga tahu situasi keluarga Liu. Kekuatan mereka tidak kalah dengan 7 keluarga anti-klan kuno kita. Mereka disebut keluarga anti-klan kuno ke-8. Keluarga yang begitu kuat tidak menyatakan dukungan untuk satu pihak. Ketiga pihak tidak diizinkan. Begitu kekuatan tempur terakhir kita turun tajam, mereka akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan ketiga pihak kita. Oleh karena itu, sebelum ketiga pihak kita memulai perang skala penuh, mereka akan bergabung untuk menindas keluarga Liu dan membiarkan mereka berdiri. Bagaimanapun, mereka bukan keluarga Hu. Di bawah tekanan berat, keluarga Liu membuat pernyataan bahwa keluarga Liu akan mengirim seseorang secara diam-diam ke keluarga Kekaisaran Sila, keluarga Rhodes, dan meminta Anda, Wu Dongtian dan Zheng Batian untuk pergi ke Kekaisaran Sila. Siapapun yang bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Liu akan berinvestasi di sisi itu, jadi Wu Diantian dan Zheng Batian akan segera tiba di Kaisar Sila. Petik 2. Setelah mendengar ini, Xiaoyu tersenyum, menarik. Kalian harus lebih kuat dari Wu Dongtian dan Zheng Batian. Ini sudah terbukti. Mereka masih sama. Jelas, semuanya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, semua pihak telah mengirim sejumlah master surgawi. Ini bukan lagi generasi muda. Konfrontasi adalah konfrontasi tanpa pandang bulu. Siapa yang menang atau kalah? Setidaknya untuk saat ini, bukan kalian bertiga yang memutuskan. Mereka mungkin mengambil kesempatan untuk menggunakan raja-raja untuk membunuh 2 master 3 warna yang bermusuhan lainnya. Yaking berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu mengangguk. Kaisar Sila tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tidak hanya ada 3 master kelas Uranus, tetapi bahkan master Uranus di ibu kota Kaisar Sila mungkin terlibat. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Sila akan menjadi tempat paling berbahaya yang dialami Xiaoyu. Master Utopia dapat menyerang kapan saja. Masa lalu aman. Aku mampu mengalahkan mereka berdua di awal, dan sekarang aku masih memiliki kepercayaan diri. Xiaoyu berkata dengan perlahan dan percaya diri. Tetapi dia datang jauh-jauh dari bahaya, tidak seperti Wu Dongtian dan Zheng Batian yang hampir dia belum mengalami kebuntuan, tetapi dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Solskjaer dalam hal ini. Jika Sols telah berulang kali menciptakan jalan buntu, dan Xiaoyu memecahkannya, saya khawatir dia tidak akan dapat tumbuh begitu cepat, dan dia tidak akan dapat membuat penilaian yang paling benar ketika menghadapi jalan buntu atau krisis. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Jangan terlalu percaya diri, Yaking berkata dengan suara yang dalam. Informasi menunjukkan bahwa Wu Dongtian dan Zheng Batian telah kehilangan beberapa kelemahan terbesar mereka sejak kembali dari kekalahan terakhir mereka. Menyempurnakan mereka, tentu saja mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mati, tetapi kemudian mereka menemukan 2 hal langka untuk mengasah pikiran mereka. Selain pertama kali, mereka juga bekerja keras untuk berkultivasi dan dapat melihat pertarungan yang lebih kuat dalam keluarga. Keterampilan, sekarang mereka berdua lebih kuat daripada mereka di awal. Xiaoyu tertawa, saya tidak sama dengan saya. Merangkum semua informasi, Xiaoyu Zai membacanya dengan saksama. Isinya sama dengan apa yang dikatakan Yaking, tetapi lebih rinci tentang Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan ditandai dengan tanda tanya di bagian akhir. Menunjukkan bahwa kemajuan kedua orang ini telah melampaui kesimpulan. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, kota suci itu mengirim seorang guru tingkat raja, yang dipimpin oleh keluarga bintang Hoshino, akan bergegas ke kota Kaisar Sila 10 hari kemudian, dan secara resmi memulai pertempuran naga sebelum pembukaan Pulau Suci Malaikat. Pap, ketukan itu terdengar. Xiaoyu bertanya, siapa? Ini aku, Ling Yun. Sebuah suara manis datang dari luar. Yaking berdiri dan membuka pintu, dan berjalan masuk dari luar, seorang putri surga, satu-satunya putri ketua kamar dagang ungu.
Ling Yuner, wanita ini terlihat sangat cantik, terutama matanya yang besar, seolah menyampaikan sesuatu, tetapi jejak kesedihan di antara kedua alisnya selalu menggantung, membuat orang merasa kasihan, pipi merah muda, bibir merah, biji-bijian khas wajah, keindahan tubuh yang mempesona, tangan dan kaki yang berayun, bergerak, dan bergerak, semuanya menunjukkan selera setiap wanita. Ling Yuner, mengapa kamu di sini? Yaking bertanya padanya apakah dia berada di kereta bersamanya selama lebih dari setengah bulan. Yuner datang, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kata Ling Yuner. Yaking tertawa, apa yang kamu bicarakan? Selama kami bisa melakukannya, kami akan membantumu. Xiaoyu memutar matanya, janji ini cepat. Yuner berharap setelah keduanya tiba di ibu kota Kaisar Sila, jangan langsung pergi, tinggalkan Yuner dengan aman. Kata Ling Yuner. Xiaoyu, yang tidak berniat mendengarnya, merasa lega. Dia akan mencoba lagi dengan Kaisar Sila dan Zheng Batian di Kaisar Sila. Waktunya mungkin tidak singkat. Ngomong-ngomong, tidak masalah untuk melindungi Ling Yuner. Kamar dagang valet berkantor pusat di kota Kaisar Sila. Nona Ling Yuner kembali ke kota Kaisar Sila. Itu seharusnya yang paling aman, tetapi tampaknya lebih tidak aman. Xiaoyu bertanya-tanya. Kamar dagang valet bukanlah kamar dagang biasa. Kamar dagang ini memiliki sejarah hampir 130 tahun. Kamar dagangnya ada di mana-mana. Tentu saja, harus ada cukup banyak tuan untuk memastikan keamanan. Oleh karena itu, kamar dagang ungu juga dapat dikatakan memiliki keberadaan yang sangat kuat, setidaknya di Kekaisaran Sila. Seharusnya tidak ada ancaman bagi mereka. Kamar dagang valet kami selalu disebut sebagai keluarga terbesar ketiga dari Kaisar Sila, kedua setelah keluarga Rhodes dan Silos, tetapi Anda tidak tahu. Sebenarnya, ini hanya sarana publisitas untuk mencegah orang lain menargetkan kami. Kamar dagang ungu, tetapi kamar dagang kami, sebenarnya jauh lebih lemah daripada dua keluarga besar, dan keluarganya sangat kecil. Di generasi ini, hanya ada satu Yuner. Alis Ling Yun lebih tertekan. Xiaoyu tiba-tiba menyadari, hanya Nona Yuner yang sendirian. Jadi itu berarti jika ada yang cukup beruntung untuk dikenali oleh Nona Yuner, maka kamar dagang ungu akan menjadi mahar Nona Yuner. Tepat sekali, Ling Yuner menghela napas. Bahkan Xiaoyu dan Yaking menyadari keseriusannya. Tanyakan saja pada kamar dagang valet, yang memiliki banyak koin emas dan koleksi, belum lagi keluarga biasa, bahkan keluarga kuno mungkin meneteskan air liur. Dalam kasus ini, tentu saja akan ada banyak orang yang mengejar Ling Yun dan bahkan mengancamnya. Kamar dagang valet kami tidak terlalu takut pada keluarga Rhodes dan keluarga Siluo, tetapi baru 5 hari yang lalu, Yuner mendapat kabar bahwa bibi yang menikah dengan Kaisar Sila meninggal, dan raja kerajaan yang mengatur kami di valet juga di bawah penindasan keluarga Rhodes dan keluarga Siluo. Mereka mengundurkan diri dari kamar dagang valet. Sekarang kamar dagang kami kekurangan raja dari raja untuk duduk di kota. Kali ini Yuner akan kembali, saya khawatir. Ling Yuner menatap Xiaoyu dengan tatapan memohon. Apakah menurutmu aku bisa bersaing dengan Tuan Surgawi? Xiaoyu bertanya. Ling Yuner berkata, jika tiran pisau tidak bekerja, sulit bagi Yuner untuk memikirkan siapa lagi yang bisa. Mata Xiaoyu membelalak, apakah kamu tahu kalau aku Xiaoyu? Batuk, aku masih punya sesuatu. Yaking melihat ekspresi terkejut Xiaoyu, segera berdiri, berlari keluar karena suatu alasan. Melihatnya, Xiaoyu tidak tahu di mana, itu pasti telah diungkapkan oleh Yaking. Ling Yuner berkata, Kakak Xie, jangan salahkan saudari King, jika kamu ingin menyalahkan Yuner. Lupakan saja, Xiaoyu melambaikan tangannya, sepertinya dia pasti telah memberitahumu bahwa kita akan tinggal di Kaisar Sila, jadi kamu akan memintanya. Ya, Yuner tahu bahwa Kakak Xie memiliki identitas yang berbeda, jadi dia pasti sangat sibuk. Jika Kakak Xie harus menghabiskan waktu dengan Kaisar Sila, Yuner tidak akan berani mengganggu Kakak Xie. Ling Yuner mengangguk. Tidak lagi, pukul saja kamu, kakakku, Xiaoyu tidak bisa membiarkanmu menjadi wanita cantik yang genit. Xiaoyu tertawa. Saya sarankan kepadamu, jika kamu ingin memastikan kamar dagang valet, cara terbaik adalah dengan tidak menjadi saudara perempuan dengan saudari King. Maka kamar dagang valet akan dicap sebagai keluarga bintang, dan tidak ada yang berani memprovokasimu. Ling Yuner mengangguk, pipinya yang halus berseri-seri dengan rona menawan, dan berbisik, sebenarnya, ada cara lain yang lebih baik. Cara yang lebih baik,
Xiaoyu berkedip dan bertanya, apa solusinya? Tidak, tidak apa-apa. Ling Yuner mengulurkan tangan dan mengumpulkan rambutnya di depan dahinya. Satu-satunya rasa malu telah menghilang, dan dia kembali ke gaya semua orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang valet. Bagaimana dengan itu? Xiaoyu berkata, itu wajar. Saya telah memperoleh informasi yang sangat rinci tentang ibu kota Kaisar Sila, tetapi saya ingin membandingkannya dengan kamar dagang valet milikmu di Kaisar Sila selama lebih dari 100 tahun. Informasi ini jelas tidak ada padamu. Itu lebih akurat, mungkin ada sesuatu yang tidak ada dalam intelijen. Petik 2. Dengan senyum tipis, suara manis unik Ling Yuner terdengar lagi. Situasi Kaisar Sila tampaknya sederhana, tetapi sangat rumit. Yang pertama adalah meskipun Kaisar adalah orang yang kuat, menurut berita sebelum bibiku meninggal, Kaisar sebenarnya, situasinya tidak baik. Meskipun tidak seperti Kaisar Turo, dapat disimpulkan bahwa ia tidak dapat hidup lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih pendek, sehingga semua pangeran mulai bertindak. Di antara mereka, keluarga Slo mendukung 6 pangeran. Keluarga Rhodes mendukung 4 pangeran, dan kedua belah pihak bersaing sangat keras. Selain mereka, ada 10 pangeran, 15 pangeran, dan 18 pangeran yang mendapat dukungan. Awalnya, kamar dagang valet juga harus memilih pangeran untuk didukung. Lagi pula, di masa depan, jika Kaisar memperhatikan kita, kita dapat terus berkembang. Kami awalnya berencana untuk mendukung keempat pangeran, tetapi menemukan bahwa di balik pangeran ke-15 dan ke-18 tampaknya ada bayangan keluarga kuno. Oh, bayangan keluarga kuno. Xiaoyu bergerak, dan pendukung ke-6 pangeran itu adalah keluarga Slater. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Wuhan. Keluarga Rhodes berada di belakang keluarga Liu. Kemudian pangeran ke-15 dan ke-18. Hanya satu dari pasukan itu yang didukung oleh Zheng Xiao, dan yang lainnya jelas bukan kota suci. Siapa itu? Bisakah kamu mengidentifikasi mereka? Ling Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak jelas. Mereka bersembunyi dengan sangat baik. Mereka sama sekali tidak dapat menentukan identitas spesifik mereka. Xiaoyu bergumam, apakah itu kekuatan orang-orang rawa? Mengetahui sikap keluarga Liu, mereka juga berencana untuk turun tangan dan berurusan dengan kita bertiga. Tanpa penguasa 3 warna, mereka dapat bersaing dengan kita. Kemungkinan ini masih mungkin. Bagaimanapun, Gaming Day yang awalnya menghubungi orang-orang rawa. Dengan kemampuan Dewa Yin Gaming Day, dia pasti akan bersiap terlebih dahulu. Apalagi, Xiaoyu bertanya, lalu ada keluarga Rhodes yang tampaknya tidak harmonis. Kata Ling Yuner, tidak harmonis. Bagaimana mengatakannya? Mata Xiaoyu berbinar. Keluarga Rhodes didukung oleh keluarga Liu. Apakah ketidakharmonisan mereka berarti sikap keluarga Liu saat ini? Ling Yuner berkata, Qi Luo, penguasa pertama generasi muda Rhodes, tampaknya lebih dekat dengan kota suci Anda, dan beberapa lebih dekat dengan Zheng Xiao. Qi Luo, seorang wanita muncul dari benak Xiaoyu. Dia pernah melihatnya di kontes pemuda kontinental Kaisar Turo. Kemudian, Lin Dongyun juga mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Qi Luo. Bukankah seharusnya mereka berdua bersatu? Selain itu, tampaknya pembunuh Kaisar Sila lebih umum akhir-akhir ini. Beberapa orang sering dibunuh, dan mereka adalah beberapa orang kepercayaan pangeran keempat dan keenam. Kata Ling Yuner, mata Xiaoyu menyipit, tampaknya ada kilatan cahaya listrik. Satu-satunya keluarga pembunuh yang dapat mengirim sejumlah besar pembunuh adalah keluarga Zhao dan Mo, keluarga pembunuh. Sekarang situasinya tampaknya adalah bahwa keluarga Zhao di Zheng Xiao telah mulai bertindak. Hanya itu yang saya tahu, kata Ling Yuner. Banyak, dan saya tidak tahu banyak tentang itu. Xiaoyu berterima kasih. Terima kasih, Nona Yuner atas dukungan Anda. Ling Yuner berkata, saudara Xie sangat sopan. Di masa depan, Yuner juga akan berterima kasih kepada saudara Xie atas perlindungannya. Apa yang begitu sibuk? Haha, itu benar. Kami telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Xiaoyu tertawa. Nona Yuner adalah penguasa Kaisar Sila. Pasti ada banyak hal yang dapat dibantu oleh Nona Yun. Yuner harus berusaha sekuat tenaga. Ling Yuner menyatakan, dengan mata indahnya yang berbinar, Kakak Xie, jangan selalu memanggilku Nona Yuner, kau terlalu berkarat. Lebih baik memanggilku Yuner seperti adik King. Xiaoyu mengangguk setuju. Ling Yuner kemudian mengundurkan diri dan pergi. Setelah mengantar Ling Yuner pergi,
Xiao Yu langsung masuk ke kamar Yaking. Kakak King, apa yang kau lakukan begitu cepat? Itu tidak akan menjadi hantu di hatimu. Apa? Kita akan terus berangkat besok, tidak akan ada pemberhentian di tengah jalan, aku hanya keluar dan membeli beberapa perbekalan di jalan. Yaking menunduk dan mengemasi kepalanya. Xiao Yu duduk di sebelah Yaking. Ya, kalau begitu aku ingin bertanya pada kakak King, bagaimana Ling Yun tahu identitasku? Hah, ini bukan untuk menyalahkanmu, yang membuatmu selalu menunjukkan cintamu, begitu banyak wanita menganggapmu sebagai pangeran kuda putih. Ling Yuner sangat memujamu, dia memiliki potretmu di tangannya, meskipun kamu sedikit berubah dengan tampilan, bagaimana aku bisa menyembunyikan mata wanita yang peduli padamu? Yaking berkata dengan marah, salahkan aku. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, tapi Ling Yuner mengatakan kamu memberitahunya. Sajak ini, kita tidak bilang oke, tidak. Begitu Yaking mendengarnya, dia tiba-tiba merasa cemas, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia bocor. Hei, aku masih punya sesuatu. Jangan pergi. Xiao Yu meraih Yaking, menekannya ke pangkuannya, mengangkat tangannya dan menepuk pinggulnya. Ini hukuman karena telah mengungkapkan identitasku. Sebuah tamparan di pantat indah Yaking bergetar, menyebabkan api jahat Xiao Yu langsung naik. Ah, sakit, teriak Yaking. Mencuri bunga? Oh tidak, saudara Aoyu, saudari King salah. Aku tidak akan berani di masa depan, oke. Xiao Yu benar-benar menutup telinga. Yaking menoleh ke belakang, tetapi mendapati bahwa Xiao Yu sedang menatap pinggulnya, terengah-engah, dan telapak tangannya jatuh, dan dia membelainya dengan lembut ketika bagian sensitif yang dibatasi itu disentuh. Yaking merasa malu, dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Dia menatap wajah Xiao Yu yang memerah, napasnya yang berat, dan perasaan yang ditimbulkan oleh telapak tangan yang berapi-api itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar pelan. Dia bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan. Sebaliknya, dia sangat ingin menikmati sentuhan ini, dan tubuh Jiao berputar pelan, dan dia tampaknya bekerja sama dengan sentuhannya dan merasakan rasa yang luar biasa. Kakak King, Xiao Yu menelan ludah dengan kering. Oke, Yaking setuju sambil mengerang, dia merasakan telapak tangan Xiao Yu berhenti, tetapi dia dengan lembut menyelinap ke tengah lipatan pinggulnya, dan Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Pada saat yang sama, ada panas dari perut bagian bawah, masih berdiri tegak. Itu bahkan membuatnya merasa sedikit bingung. Apa? Ketika telapak tangan itu menyentuh, Yaking tiba-tiba berseru dan tiba-tiba duduk. Xiao Yu tiba-tiba menatapnya. Aku, Yaking Kiao tersipu. Aku belum siap, bisakah kamu memberiku waktu? Ada ekspresi kecewa di mata Xiao Yu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Melihat punggung Xiao Yu yang bangkit dan pergi, Yaking tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia merasakan sedikit kekecewaan Xiao Yu. Dia melangkah maju 2 langkah, memeluk Xiao Yu dari belakang, dan menekannya erat-erat di punggungnya. Tubuhnya, jangan pergi, tolong tetaplah bersamaku. Benarkah? Xiao Yu berbalik dengan terkejut. Yaking menatapnya dengan jelas. Aku hanya membiarkanmu tinggal, tetapi aku tidak menyuruhmu melakukan hal lain. Kamu tidak boleh memikirkannya, dan kamu tidak boleh menyentuhku saat kamu sedang beristirahat. Petik 2. Itu saja, kata Xiao Yu. Bodoh. Yaking menarik Xiao Yu kembali ke tempat tidurnya dengan malu-malu dan takut-takut. Setiap tidur, jangan bergerak, aku bisa menyentuhmu, kamu tidak bisa menyentuhku. Tunggu keduanya pergi tidur dan berbaring berdampingan. Mereka secara alami tidak bisa tertidur, terutama Xiao Yu. Seorang wanita yang tak tertandingi berbaring di sampingnya, dia tidak bisa menikmatinya, dan itu bahkan lebih buruk. Yaking menatap Xiao Yu yang berbaring datar, tetapi ada tempat yang menonjol, jantungnya berdebar-debar, dia menggigit bibir merahnya, berbaring di telinga Xiao Yu dan berbisik, tutup matamu, jangan bicara, jangan main-main lihat. Setelah meraih handuk bantal dan menutupi wajah Xiao Yu, dia bernapas sedikit. Kemudian Xiao Yu merasa bahwa celananya terlepas, dan tangan giok yang sedikit gemetar dan sedikit dingin perlahan meraih. Semalam, meskipun tidak benar-benar asteris, itu lebih baik daripada asteris. Keesokan paginya, Yaking naik kereta Ling Yun dan tidak muncul lagi. Xiao Yu mengesankan dan bersemangat, menarik banyak orang untuk menonton. Setelah 4 hari, mereka akhirnya mencapai Sila Emperor. Sebagai salah satu dari 3 ibu kota besar di daratan,
kemakmuran Kaisar Silla tidak kalah dengan Kaisar Tianluo dan Kaisar Turuo. Kota ini berpenduduk hampir 10 juta jiwa, dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota paling makmur di daratan. Mereka memasuki kota dengan logo kamar dagang valet, jadi mereka tidak diperiksa. Setelah memasuki ibu kota kerajaan Silla, Anda akan langsung menuju markas kamar dagang valet. Ini adalah rumah besar bergaya bangsawan dengan luas 2 hingga 3.000 meter persegi. Ada penjaga dari kamar dagang valet di pintu, dan ada beberapa patroli yang berpatroli siang dan malam. Ling Yuner kembali, dan tentu saja seseorang keluar untuk menyambut. Ketika dia benar-benar datang ke sini, Xiao Yu menyadari kekayaan kamar dagang valet. Semua perabotan di rumah bangsawan ini cukup mewah. Di halaman tengah, ada halaman terpisah, yang merupakan pusat rumah bangsawan. Semua halaman akan dilindungi, dan ada beberapa guru suci di sekitarnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Xiao Yu masuk ke kamar dan menemukan bahwa hanya ada wanita dan tidak ada pria. Setelah bertanya, saya menyadari bahwa ini adalah kediaman Ling Yuner. Xiao Yu adalah pria pertama yang diundang untuk masuk. Kakak Xie, kamu dan kakak King akan tinggal di sini di masa depan. Ling Yuner menunjuk ke satu-satunya paviliun di halaman, yang merupakan bangunan kecil berlantai 2, sangat indah, dan lingkungan sekitarnya lebih menawan. Dikelilingi oleh sungai kecil, seperti tempat yang indah. Ada 3 kamar di lantai 2. Kami memiliki 1 kamar untuk masing-masing dari kami. Lantai pertama adalah tempat tinggal pembantu. Xiao Yu tertawa, tempat ini sangat bagus. Aku khawatir aku tidak akan pergi setelah waktu yang lama. Apakah kamu tidak ingin pergi, atau kemana? Yaking menggoda. Kakak King. Ling Yuner sedikit tersipu. Xiao Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membuat kemajuan apapun ketika dia mengetahui tentang perjalanan gunung salju sepanjang jalan, jadi dia berencana untuk mundur sebelum para master seperti Hoshino datang. Begitu mereka naik ke atas, seorang wanita berpakaian seperti seorang prajurit berlari keluar. Ada apa? Kata Ling Yuner. Wanita itu berkata, Nona, Rosto itu ada di sini lagi. Mengklaim. Ling Yuner Liu Mei mengangkat, apa yang diklaim? Diklaim bahwa jika wanita itu tidak setuju untuk menikah dengannya, dia akan menggunakan kekuatannya, kata wanita itu. Lancang, Yaking mendengarnya dan menjadi marah. Bahkan wajah Xiao Yu menjadi sedikit jelek. Dia mendengar Ling Yuner mengatakan bahwa situasinya sangat buruk, namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengancam Ling Yuner di kamar dagang valet. Keluarlah dan lihatlah, kata Xiao Yu. Ling Yuner mengangguk pelan, wajahnya malu, dan mereka bertiga datang ke halaman depan. Sebelum memasuki ruang tamu, mereka mendengar suara gemuruh di dalam. Rosto, ini adalah industrimu setelah ini, kau akan mengurus kami semua di masa depan. Seseorang berkata, kemudian sebuah suara terdengar, yakinlah, kamar dagang valet akan menjadi milikku di masa depan, dan uang di sini tidak terbatas. Aku akan memberimu jutaan koin emas dan menghabiskannya untuk beberapa wanita cantik. Haha, Rosto, kau roh jahat, apakah kau bersedia mengirimi kami kecantikan? Aku tidak tahan, keindahan kamar dagang valet seperti awan. Tidak ada 1.000 atau 800. 100 orang yang paling cantik yang dipimpin oleh Ling Yuner adalah milikku, dan yang lainnya adalah milikmu. Mendengarkan kata-kata yang tak terkendali di dalam, Xiao Yu juga menunjukkan sedikit pembunuhan. Ini hanya omong kosong. Siapa Rosto, yang berani bersikap sok di kamar dagang valet? Kata Xiao Yu. Ling Yuner tersenyum getir, dia adalah putra kedua dari patriark keluarga Siluo, dewa pertama Kaisar Silla. Wanita yang dimanjanya tidak tahu berapa banyak. Semua orang mengambil gambar kekuatan keluarga Siluo, dan tidak berani membawanya. Mengapa? Sekarang bibiku sudah meninggal, raja keluarga dalam keluarga ditarik oleh keluarga kerajaan, dan kamar dagang valet tidak memiliki raja-raja. Itu sudah menjadi lemak di mulut keluarga Slo dan Rhodes. Keluarga Siluo, keluarga dengan kekuatan yang sama dengan keluarga Qin dari Kekaisaran Tianluo, secara alami yang terkuat di keluarga mereka hanya median kelas Tianwang, tetapi tidak seperti keluarga Qin, ada 10 kelas raja yang kuat. Keluarga ini tidak layak disebut di depan kekuatan Xiao Yu. Sampah. Yaking yang marah melangkah ke ruang tamu dan memarahi. Cantik, persetan. Kamar dagang ungu juga memiliki kecantikan yang sebanding dengan He Ling Yun. Sangat cantik. Ada ledakan seru di ruang tamu.
Kalian pasti tahu bahwa Yaking adalah wanita cantik yang luar biasa, dan dia lebih tinggi dari wanita biasa. Dia hanya sedikit lebih pendek dari Xiaoyu. Berdiri di mana saja membuat orang merasa seperti kawanan domba. Panjang khas kecantikan kaki. Naruto tertawa licik, hei, cantik, cantik, lihat itu asteris, lihat pantat itu, sayang, Tuan Ben tidak bisa menahannya, tidak bisa menahannya. Yaking bukanlah Ling Yuner, tetapi keluarga di belakangnya adalah keluarga bintang. Mendengar bahwa Rosto begitu tak tahu malu, wajah cantik Yaking menjadi malu, dan dua telapak tangan menamparkan. Tampar, tampar, Naruto diputar 3 kali oleh kipas tamparannya, pipi kiri dan kanannya bengkak, giginya tanggal 5 atau 6, kepalanya bengkak pada saat ini, Xiaoyu dan Ling Yuner memasuki ruang tamu. Ada lebih dari selusin orang di ruang tamu, semuanya mengenakan jubah. Setiap orang menjadi pucat, rongga matanya sedikit cekung, dan tubuhnya kurus. Pada pandangan pertama, dia tampak cekung karena anggur. Rosto telah jatuh ke tanah. Tidak ada suara di ruang tamu. Jelas, anak-anak muda ini tercengang oleh telapak tangan Yaking. Mereka dapat dikatakan sebagai penguasa Kaisar Sila. Siapapun yang berani menyinggung mereka tiba-tiba dipukuli, tetapi tidak menanggapi untuk sementara waktu. Oh ya, itu menyakitiku. Rosto berteriak dengan tangan di pipinya. Yaking menatap dingin ke yang lain, siapa yang baru saja berbicara banyak di sini dan berdiri. Ini aku, bagaimana, di mana si cantik yang seksi, berani memulai dengan pejuang 13 sila kita, kamu tidak sabar, tidakkah kamu tahu siapa yang kamu pukul? Seorang pria berdiri, aku memukulmu. Yaking mengangkat tangannya dengan tamparan. Memukul udara, penggunaan yang sangat agresif. Sebelum pria itu menjawab, Yaking terbang keluar dengan sebuah tamparan dan membenturkan kepalanya ke dinding. Darah berceceran dan pingsan. Ling Yuner, apakah kamu kamar dagang ungu ingin menutup pintu dan ditiru? Melihat situasi ini, saudara ipar ini akhirnya takut. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk Ling Yuner dan berteriak keras. Xiaoyu melangkah sejauh 6 meter, meraih jari orang itu, memutarnya dengan lembut, dan mendengar suara patah tulang, tangan dan cakarmu kotor, jangan tunjuk jarimu. Apa? Pria itu berteriak kesakitan. Kali ini, yang disebut tahta sila 13 benar-benar takut, dan mereka mundur. Dua orang lagi mengambil Rosto. Mereka selalu menggertak, karena status mereka, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sedikit kekuatan, jadi saya tidak membawa seorang master. Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu berani memukul saya, tetapi saya Rosto dari keluarga Silo. Wajah Rosto bengkak dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Ayahku dari keluarga Silo, Patriark Cross, kau pukul aku, tunggu saja untuk dibunuh. Kamar dagang valet juga akan selesai, Ling Yuner, sebaiknya kau berjanji untuk segera menikah denganku. Xiaoyu berjalan mendekat, momentum yang kuat mengguncang semua orang, mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Rosto, dan mengangkatnya ke udara. Tahukah kau membuatku marah, apalagi Rosto, bahkan jika itu adalah orang tuamu, Cross, ada di depanku dan tidak berani berbicara seperti itu. Sekarang aku memperingatkanmu dan mengeluarkanku dari sini. Dia menjabat tangannya dan melempar Rosto keluar dari ruang tamu. Rosto pingsan di tempat. Kakak ipar lainnya membawa dua orang yang tidak sadarkan diri dan melarikan diri dengan ngeri. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Untuk apa sampah ini? Tanya Yaking. Keluarga Slow berasal dari pihak Korea. Jika aku membunuh Rosto sekarang, itu akan menyebabkan konflik antara kedua belah pihak kita, yang pasti akan membuat Zheng Xiaoyu untung. Xiaoyu berkata tanpa daya, kau pikir aku tidak ingin membunuh dia, tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Kurasa keluarga Rothschild pasti akan datang setelah Rosto kembali. Pada saat itu, identitas kita akan terungkap, jadi kamar dagang ungu akan aman. Setelah menangani hal-hal ini, seseorang membersihkan darah di ruang tamu. Mereka tinggal di ruang tamu, menunggu penyelamatan Rosto. Akibatnya, Rosto tidak menunggu, tetapi dia menunggu surat undangan. Undangan dari Istana Pangeran ke-6 adalah untuk mengundang Ling Yuner untuk menghadiri perjamuan yang diadakan di Istana Pangeran ke-6 malam ini. Bukankah Pangeran ke-6 mendukung keluarga Siluo? Hehe, bahkan jika Yuner diundang ke perjamuan, sepertinya tidak ada perjamuan yang bagus. Yaking mencibir. Ling Yuner menatap Xiaoyu, kakak Xie, apakah aku akan ikut? Tentu saja aku ingin ikut.
Kakak King dan aku akan menemanimu. Ngomong-ngomong, aku akan bertemu orang-orang. Jika ada yang punya tujuan, itu akan lebih baik. Xiaoyu menggerakkan tubuhnya. Petik 2. Ketiganya saling memandang dan tertawa. Saat itu sudah sore, dan mereka membersihkan diri dengan seenaknya dan pergi ke istana Pangeran ke-6. Pada saat yang sama, Ling Yuner memerintahkan untuk turun. Jika Rostov datang membuat masalah lagi, mereka bisa bergegas keluar. Yaking sangat tidak setuju dengan ini. Dia hanya membawa Xingluo Ling milik Xing Aoyu ke resimen tentara bayaran Xingluo dan mengirim sekelompok tentara bayaran ke divisi Kaisar Sila, dan memerintahkan bahwa jika Rostov datang, segera bunuh. Tidak ada pengampunan. Mereka meninggalkan rumah. Kali ini Ling Yuner tidak membawa tuan lain untuk mengikuti, hanya Xiaoyu dan Yaking. Ini juga kepercayaan pada mereka. Dalam perjalanan, Xiaoyu mengetahui dari Ling Yuner bahwa 6 pangeran bernama Cakari adalah ratu yang menerima dukungan paling banyak dari aristokrasi selama pertempuran tahta, dan dukungan dari keluarga Slovakia. Itu bisa dibilang penerus tahta yang paling menjanjikan. Pada saat yang sama, Pangeran ke-6 Cakari juga merupakan salah satu dari Ling para pengejar Yuner. Sebagai salah satu wanita cantik paling terkenal dari Kaisar Sila, Ling Yuner selalu disebut sebagai dua wanita cantik hebat Qiluo dari keluarga Rhodes. Para pelamar, terutama Qiluo, telah membuat banyak pria sejak dia mengumumkan hatinya. Mata tertuju pada Ling Yuner. Selain itu, identitas Qiluo membuat banyak orang tidak berani berkhayal. Tetapi Ling Yuner tidak memiliki jaminan, jadi ada lebih banyak pencari dan mereka semua adalah pria besar. Istana Pangeran ke-6 terletak kurang dari 500 meter dari istana. Xiaoyu berdiri di sini dan dapat melihat istana yang megah. Dia juga dapat merasakan beberapa momentum kuat yang ditransmisikan dari istana. Memasuki istana 6 pangeran bersama Ling Yuner dan Yaking, Xiaoyu merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya pada mereka bertiga, terutama Ling Yuner dan Yaking. Di antara mereka, ada tatapan yang membakar dengan ide-ide yang tidak pantas. Yaking menatap masa lalu dengan dingin. Haha, Presiden Ling Yuner ada di sini. Seorang bangsawan besar dengan berat lebih dari 300 pon, mengenakan pria yang mewah dan gemuk, mengenakan beberapa cincin berlian di tangannya, datang dengan tawa keras. Aku sudah lama tidak melihatmu. Presiden, aku ingin tahu apakah kamu dapat memberiku pelukan hangat untuk menghilangkan rasa sakit akasiaku. Ling Yuner tanpa ekspresi dan berbisik, dia adalah boneka Pangeran ke-6. Oh, setelah menunggu perkenalan Ling Yuner, Xiaoyu menendang dan menerbangkan pria gemuk besar itu sejauh lebih dari 30 meter. Dia merobohkan 6 meja, 13 kursi, dan 26 orang. Orang itu adalah orang yang menatap Ling Yuner dan Yaking dengan pandangan buruk. Langkah ini langsung mengejutkan penonton. Kalian harus tahu bahwa pria gemuk besar itu adalah kerabat Pangeran ke-6 Cakari, yang merupakan markis kelas 2 dari Kekaisaran Sila. Pada saat yang sama, orang-orang memperhatikan bahwa Ling Yuner dan Yaking berdiri di kedua sisi Xiaoyu, dan Xiaoyu, seorang pemuda aneh, yang benar-benar menduduki gelar tersebut, mengabaikan tatapan banyak bangsawan. Xiaoyu membalikkan tangannya di punggungnya, menatap dingin ke arah para bangsawan yang jatuh ke tanah, sekelompok sampah. Para bangsawan yang sudah terkejut sudah menggoreng wajan ketika mereka mendengar sebutan ini. Siapa orang buangan ini yang menghina bangsawan yang mulia? Gantung dia, kemarilah, ambillah untukku, tidak peduli apa hubungannya dengan kamar dagang valet, berani bersikap tidak masuk akal di istana Pangeran ke-6, dia akan dieksekusi. Jeritan terdengar, tiba-tiba, ada lebih dari 100 penjaga berhamburan keluar dari segala arah, yang semuanya adalah penjaga dekat yang dibawa oleh para bangsawan, yang semuanya adalah tuan. Para penjaga istana Pangeran ke-6 berdiri dari kejauhan dan mengawasi tanpa niat apapun. Bantu aku berdiri, markis yang gemuk, seolah-olah 2 potong daging tersangkut di tenggorokannya, menggeram. Kedua penjaga yang bersebelahan bergegas maju untuk membantu markis mengangkatnya. Dia terengah-engah dan tersentak, dan ketika dia menyentuh tempat itu dengan tangannya, dia menyeringai dengan taring yang menyakitkan dan menatap dingin. Xiaoyu, aku tidak peduli siapa kamu berani memukulku, bahkan jika itu adalah nilai yang mulia Cakari, aku akan membiarkanmu merasakan semua siksaan dan mati. Tertawa, Xiaoyu menggoda, Cacali juga memenuhi syarat untuk melakukan ini padaku. Bisakah dia membiarkanku melihatnya, dan mengatakan 2 hal, bahkan berani mengatakan bahwa dia menghargai aku, apa dia? Yuner, dia benar-benar marah,
marah padamu. Yaking berbisik. Ling Yuner berkata, bagaimana saudari itu melihatnya? Identitas saudara Xie, tidak perlu menempatkan pangeran atau bangsawan di mata. Kamu tidak tahu, dia tidak pernah menghargai identitasnya, bahkan jika dia menghormati musuh, seperti Souls, dia dikubur sendiri, yang mungkin membuatnya mengatakan apa itu pangeran. Ini adalah pertama kalinya, Yaking berkata sambil tersenyum, seseorang akan bernasib sial. Petik 2. Benarkah? Ada cahaya yang memabukkan di mata Ling Yuner yang indah. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Xiao Yu, dan dia berdiri dengan bangga, melihat sekeliling, sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Nak, siapa kamu? Kamu berani berbicara seperti ini? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu menghina yang mulia, kamu Dali, kemarilah, tangkap aku. Markis yang gemuk dan gemuk itu berteriak. Setelah mendengar kata-kata dari dua pengawal markis yang gemuk itu, mereka bergegas maju. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi 1,90 meter, tubuh yang kuat, otot di seluruh tubuh, dan pakaian prajurit, yang membuat mereka terlihat luar biasa. Keduanya melangkah maju. Nak, apakah kita masih perlu melakukannya? Salah satu dari mereka berkata dengan bangga. Jika kita melakukannya, kamu akan mati. Kata yang lain. Xiao Yu melirik mereka dengan jijik, dan mengulurkan jari telunjuk kanannya. Aku hanya perlu menggunakan satu jari untuk menyodok kalian berdua, percaya atau tidak. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Markis gendut tertawa aneh, Presiden Ling Yuner, bawahanmu benar-benar bodoh. Kedua bawahanku adalah master tingkat bumi. Dia sangat bodoh. Aku akan dapat melewati kalian jika aku puas, kalau tidak hehe. Petik 2. Kalau tidak, Xiao Yu berkata dengan ringan. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamar dagang valet menghilang mulai sekarang. Markis gendut melambaikan tangannya yang gemuk, dan ada sentuhan momentum seperti itu. Xiao Yu mengangguk, dan berkata, baiklah, dalam hal ini, biarkan aku menghilang sekarang. Dia berjalan maju sambil berbicara, mengabaikan kedua pengawal markis sepenuhnya. Anak laki-laki itu gila, pukul. Keduanya marah dengan ketidakpedulian Xiao Yu. Mereka juga orang-orang terkuat di rumah markis gendut, dan mereka biasanya sombong dan mendominasi. Mereka saling menghancurkan pada saat yang bersamaan. Jari telunjuk kanan Xiao Yu menusuk ke depan 2 kali. Oh, oh. Dalam suara yang teredam, kedua pria besar itu menjerit, dan pada saat yang sama bergerak mundur, tangan kanan mereka juga terkulai. Semua orang melihat mereka, dan melihat bahwa tangan kanan mereka gemetar, dan sedikit darah mengalir darinya, tampaknya terluka oleh Xiao Yu. Kau mencari kematian. Salah satu otot penjaga bergetar di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang 2 tangan yang dibawanya, menebasnya dengan keras. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan dinginnya menekan. Pria ini menembak dengan sekuat tenaga, tetapi ada sedikit kekuatan. Xiao Yu masih menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya, semangatnya bersinar dingin di jarinya, dan tiba-tiba dia menunjuk, di tengah tepi pedang dari pedang 2 tangan. Klik, memukul bilah pedang dengan jari-jarimu, bilah pedang itu memecahkan banyak pecahan dari waktu ke waktu. Xiao Yu menunjuk jarinya, dan pecahan itu terbang keluar, mendarat di depan markis gemuk itu, dimasukkan ke dalam tanah, jari Xiao Yu berada di depan penjaga itu. Oh, mata penjaga itu menyipit, lalu dia jatuh perlahan ke belakang. Aku tidak percaya kematian itu benar. Xiao Yu tidak terlalu suka membunuh orang, tetapi kamar dagang valet Ling Yun sudah terlalu lama lemah. Jika Anda tidak mendapatkan beberapa kejutan, saya khawatir saya tidak dapat membalikkan keadaan, dan saya mungkin terus mengganggu. Penjaga lain melotot ke Xiao Yu, kakinya ketakutan dan duduk di tanah dengan satu pantat. Hasil ini membuat semua orang menarik napas. Bahkan markis, yang gemuk itu tercengang, tetapi dia begitu percaya diri dengan 2 pengawal pribadinya bahwa dia adalah seorang master yang dapat terbang bebas di udara dan benar-benar terbunuh seperti ini. Satu orang menusuknya dengan jarinya. Xiao Yu melangkah maju, menatap markis yang gemuk itu, perlahan berkata, ingat apa yang baru saja kukatakan, aku ingin membuatmu menghilang di sini. Jangan, kamu tidak bisa membunuhku, aku pangeran ke-6, seorang prokin, kamu membunuhku. Kamu tidak ingin keluar hidup-hidup. Markis yang gemuk itu pucat dan gemetar. Xiao Yu dibenci dan bertanya-tanya. Semuanya ada di sini.
Mengapa Pangeran ke-6 belum keluar? Mungkinkah Pangeran ke-6 Cakari memiliki sesuatu di luar dan belum bergegas kembali? Jangan bicara tentang istana pangeran ini, bahkan jika itu adalah istana Sila, aku ingin pergi, aku ingin pergi. Xiao Yu berkata dengan dingin. Markis yang gemuk mendengar ucapan arogan Xiao Yu, dan bahkan memikirkan penghinaannya terhadap Pangeran ke-6 Cakari, dia bahkan lebih gugup. Dia samar-samar berpikir bahwa Xiao Yu mungkin memiliki hubungan dengan keluarga kuno, hanya keluarga kuno yang tidak akan jangan melihat bangsawan. Memikirkan hal ini, Markis gendut memutar matanya dan hampir pingsan. Ayo, ayo, apa yang kalian semua lakukan dengan bodoh? Tidakkah kalian melihat ada yang melawan Markis? Markis gendut itu meraung pada para penjaga di rumah Pangeran ke-6. Bagaimana para penjaga itu bisa melihatku dan aku melihatmu, tetapi tidak ada yang berani maju. Jelas kekuatan Xiao Yu membuat mereka tidak cukup berani untuk melakukan tembakan. Para bangsawan lainnya tidak berani campur tangan. Melihat Xiao Yu datang, Markis gendut itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Tolong! Apa yang terjadi? Siapa yang berani membunuh di rumah pangeran?" Terdengar gemuruh minuman keras di luar. Suara ini, Xiao Yu cukup mengenalnya. Itu seharusnya tuan pertama dari generasi muda keluarga Sloh yang telah berpartisipasi dalam kompetisi pemuda daratan. Bagi orang Tru, kesan Xiao Yu tidak terlalu dalam. Kuncinya adalah dia tidak menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa di final kompetisi pemuda daratan, hanya karena dia memiliki gigitan listrik ungu, salah satu dari 10 prajurit elit teratas. Senjata naga membuat Xiao Yu mengingatnya. Sebagai salah satu dari 10 prajurit misterius teratas, Xiao Yu selalu ingin mengajarinya, terutama karena Thunderling Xuanbing-nya benar-benar mencapai prajurit Xuan. Setelah memiliki jiwa naga Zijin Zunwang, Xiao Yu lebih bersemangat untuk bergabung dengan 10 besar. Master Xuanbing, mari kita lihat apa lagi yang perlu ditingkatkan pada Thunderling Xuanbing. Bagaimanapun, Thunderling Xuanbing-nya hanya dapat dianggap sebagai biksu setengah jalan, dengan bantuan Raja Hati Surgawi, tetapi Raja Hati Surgawi. Bagaimanapun, itu bukan kutukan, itu hanya mengetahui sesuatu. Poin utamanya adalah bahwa Xiao Yu samar-samar merasa bahwa Lei Ling Xuanbing-nya tidak mengerahkan kekuatannya yang terkuat, semua karena Lei Ling Zhu hari itu. Kalian pasti tahu kalau Sky Thunder Ling Zhu adalah benda luar biasa yang bisa mencapai level Raja Perang, dan Elang Zhang Yunlong dulunya menggunakan Sky Thunder Ling Zhu untuk memandu pembom Sky Thunder. Lalu, bisakah Thunder Ling Xuanbing? Bisakah Zijin Zun Wanglong melakukannya? Jika memungkinkan, efektivitas tempurnya tentu akan meningkat. Oleh karena itu, terlepas dari aspek mana Xiao Yu berharap untuk bertarung melawan 10 master teratas, tentu saja, dengan kekuatan Tru, Xiao Yu juga berharap dia akan menggunakan pistol gigitan naga listrik ungu. Aku takut keduanya akan bertarung dengan sengit. Masih sulit bagi Treu untuk membangkitkan minat Xiao Yu. Dia, sekarang sangat dekat dengan level suci, bagaimana orang biasa akan menarik pertempuran. Tru, datang dan selamatkan aku, datang dan selamatkan aku, seseorang akan membunuhku. Markis yang gemuk itu berteriak seolah-olah dia melihat penyelamat. Tatapan menyedihkan itu tampaknya telah disalahgunakan. Siapa yang berani membunuh seseorang di istana pangeran atau ingin membunuh Markis benar-benar berani. Tepat di luar pintu, Treu baru saja masuk. Seorang ahli setengah baya di sebelahnya bergegas masuk terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat. Pergi ke Markis gemuk dan lihat sekeliling, pembunuh. Raderu, itu kamu, selamatkan aku, orang ini akan membunuhku. Dia bahkan mengatakan bahwa ke-6 pangeran itu tidak, menghina ke-6 pangeran, orang ini benar-benar pantas mendapatkannya. Ketika dia mencapai penyelamat, dia segera bergegas dan menangis dengan ingus dan air mata. Pria setengah baya, yang dikenal sebagai Ladreu, sedikit mengernyit, dan tampaknya tidak setuju dengan kinerja Markis gemuk, tetapi tatapannya masih suram terhadap Xiao Yu. Tatapan saja mengungkapkan rasa penindasan. Xiao Yu mengangkat alisnya, tetapi tidak menyangka bahwa Tru akan datang, dan masih ada orang yang berani melakukan sesuatu padanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya dan menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu akan membunuh Lord Markis di Prince Mansion? Raderu berkata dengan dingin, ini aku. Xiao Yu menyandarkan tangannya di punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit, sangat bangga. Dia sudah memikirkannya, dan mengajar seorang markis.
Tidak ada pelajaran bahwa Radero ini lebih jera, jika ada konfrontasi dengan True dan yang lainnya, ada juga pepatah. Wajah Radero sedikit berubah. Dia adalah pemimpin keluarga Slow di usia parubaya. Sekarang dia baru berusia awal 30-an dan sudah menjadi yang paling suci. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang master yang tidak lemah di Betelgeuse. Dia sangat bangga. Bagaimana saya bisa menahan penghinaan Xiaoyu? Dan berkata dengan agresif, saya tidak tahu anak laki-laki yang tinggi di langit, Anda mencoba untuk mati. Suaranya jatuh dan dia mengepalkan tinjunya. Melihat dia melakukan sesuatu, Markis gemuk itu menghela napas lega dan bergegas ke samping. Kemudian Treo masuk dari luar. Dia sangat aneh di dalam hatinya. Siapa yang berani mempermalukan rumah pangeran dan masih ingin membunuh kerabat pangeran ke-6? Jelas, keluarga kerajaan tidak ada di mata, hanya keluarga kuno atau alien. Memikirkan hal ini, Treo juga mempercepat langkahnya. Ketika dia tiba, dia melihat pamannya melemparkan pukulan, dan ketika dia melihat orang yang dia serang, Treo merasakan kepalanya berdengung, seolah akan meledak. Xiaoyu, bagaimana mungkin itu dia? Bukankah dia mengatakan bahwa dia masih harus berurusan dengan pencarian teratai hitam di Liga Kerajaan, dan tidak bisa datang dalam waktu singkat, bagaimana dia bisa bergegas ke depan Wudong Tian dan Zheng Batian? Hati Trul jatuh, tetapi yang membuatnya semakin takut adalah bahwa Ladreu akan melakukan sesuatu dengan Xiaoyu. Namun, dia tahu bagaimana penampilan Xiaoyu di Liga Kerajaan, memenggal kepala para guru paling suci seperti rumput dan master, bagaimana Rader adalah lawan Xiaoyu. Berhenti, teriak Trude. Raderu, yang sudah meninju tinjunya, mendengar kata-kata itu, berhenti tiba-tiba, dan menatap True. Aku melihat True melangkah maju, dengan senyum di wajahnya, berkata, ternyata itu adalah saudara Xie, haha, aku tidak dapat memikirkan perbedaan dalam kompetisi pemuda daratan. Aku melihat saudara Xie di sini, dan saudara Xie sudah terkenal sebagai tiran pedang. Tiran pedang, dia adalah Xiaoyu. Ini adalah tiran Xiaoyu. Tidak heran, tidak ada yang berani untuk tidak menempatkan keluarga kerajaan di mata mereka. Kekuatan orang-orang yang emosional dapat menghancurkan keberadaan super sebuah kekaisaran dengan satu jari. Ketika para bangsawan di sekitarnya mendengar identitas Treo yang disebut Xiaoyu, mereka segera berbicara dan menunjuk. Para bangsawan yang tidak baru saja berbicara itu pucat pasi. Terutama Markis Gendut, dia menatap lurus ke arah Xiaoyu. Tiran, dia tiran, tiran itu marah, darahnya ribuan mil jauhnya. Sudah berakhir, aku sudah berakhir. Melihat matanya berputar, tubuhnya yang besar jatuh ke belakang. Oh, tanah bergetar. Banyak orang terkejut dan berjalan mendekat. Beberapa orang mengulurkan tangan dan menyentuh hidung Markis Gendut, takut untuk segera mundur. Dia sudah mati. Takut setengah mati. Markis dari kekaisaran itu takut setengah mati oleh identitas Xiaoyu. Kali ini, sekali lagi menyebabkan kebingungan, semua orang menatap Xiaoyu dengan kaget. Bodoh. Radero menyala-nyala dengan matanya, yang benar-benar memalukan kekaisaran. Itu tidak lebih dari seorang anak laki-laki yang bau. Dia takut setengah mati. Dia menatap Xiaoyu dengan dingin. Jika bukan karena Trude, dia akan. Mari kita mulai dan pelajari Xiaoyu yang sok suci ini. Treo juga mengerutkan kening, dan dia melambaikan tangan, membiarkan tubuhnya dibawa pergi. 2 tahun lalu, kamu dan aku adalah saingan di Kaisar Turo. 2 tahun kemudian, di kota Kaisar Sila ini, kita masih tidak dapat mengubah situasi menjadi lawan. Xiaoyu berkata dengan ringan. Nasib memang begitu. Trude berkata dengan emosi, pikirkan dulu, kamu dan aku masih di garis start yang sama, tetapi 2 tahun kemudian, kita sudah sangat berbeda. Radero cemberut, menurutku, hidup adalah kuncinya. Beberapa orang akan segera mati. Treo, apa yang masih kamu rasakan? Itu membosankan. Xiaoyu mengangkat alisnya. Paman, mari kita tunggu yang mulia di sana. Trude melihat Rader seperti itu, tahu bahwa dia ingin melawan Xiaoyu, bagaimana mungkin dia mengizinkannya, dan segera mengusulkan untuk pergi. Xie, permisi, kita akan menceritakannya nanti. Apa yang kita miliki adalah masa lalu. Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh. Raderu tidak berdamai, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang Treo adalah pewaris kepala klan dan sudah memiliki kekuatan setelah kepala klan. Meskipun dia juga seorang penatua,
tidak baik untuk memukul wajahnya di depan umum, tetapi dingin. Jalan, Xiaoyu, kamu beruntung kali ini, jika tidak, kamu akan mati dengan mengerikan. Awalnya, Xiaoyu sangat tertekan dan ingin mengajari Radu untuk diganggu oleh Tru, tetapi konyol bahwa Radu menganggapnya beruntung. Tru sedikit mengubah wajahnya, dan bergegas pergi, meninggalkan Xiaoyu dengan marah, tetapi tidak bisa melampiaskannya. Dari titik ini, Tru tidak mudah. Saudara Xie, Pangeran ke-6 Cakari telah kembali. Ling Yuner datang pada saat ini dan berbisik. Xiaoyu menoleh dan melihat seorang pemuda luar biasa berjalan masuk dari luar, dan ada orang-orang yang mengenal Xiaoyu di sampingnya. Kaisar ke-6 Cakari tampak seperti berusia 25 atau 60 tahun. Ia mengenakan jubah brokat biasa, mahkota emas, dan kipas lipat. Ia tidak memiliki pakaian pangeran biasa, dan ia mengenakan gaun normal di wajahnya. Dengan senyum tipis, sepasang mata melintas melalui listrik dingin dari waktu ke waktu. Begitu ia memasuki pintu, matanya terkunci pada Xiaoyu, tampaknya ia sudah tahu apa yang terjadi. Di belakangnya, ada dua tuan muda. Keduanya menatap Xiaoyu dengan mata pembunuh seperti itu. Salah satu dari mereka akrab dengan Xiaoyu, cucu dari pelindung suci teratai hitam Yu Yaji, Yu Yunfeng, dan orang yang memiliki senjata roh pusaran ganda. Ia bertemu di kompetisi pemuda, dan kemudian terjadi pertempuran di kota bulan purnama Kekaisaran Sila. Ia bergabung dengan 3 orang lainnya dan dikalahkan oleh Xiaoyu. Saat ini, agama teratai hitam terbagi, Ge Mingde telah meninggal, Lian Yuxiang dikendalikan oleh roh jahat, wali besar mengajarkan Ye Jie untuk mengandalkan seni bela diri, dan Gu Yunying memimpin guru lain untuk bergabung dengan keluarga Zheng. Hanya orang yang tinggal bersama Yu Yunfeng, Xiaoyu yang belum pernah melihatnya. Dia juga menatapnya dengan mata membunuh. Xiaoyu menyimpulkan bahwa orang ini mungkin adalah anak dari keluarga besar kuno di Wuhan. Anggota keluarga dekatnya telah dibunuh olehnya, jika tidak, tidak akan begitu ganas. Yang mulia, ini adalah tiran pisau Xiaoyu. Yu Yunfeng memimpin untuk menenangkan diri, menyatukan niat membunuh yang kuat, dan memperkenalkan Cakari kepada 6 pangeran. Pangeran ke-6, Cakari, tertawa, ternyata Xie Xiong, saya sudah lama terkenal. Melihat hari ini, kedengarannya lebih buruk daripada mendengarnya. Xie Xiong jauh melampaui rumor. Yang mulia sopan, Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dalam hatinya dia tercengang. Dia berani menyimpulkan bahwa semua yang terjadi di sini pasti diketahui oleh Cakari, sang guru, mengetahui bahwa kerabatnya telah ditakuti sampai mati oleh Xiaoyu. Masih tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, kita tahu bahwa pemerintahan kota orang ini sangat dalam. Di tangan guru yang ditemui Xiaoyu, hanya ada satu orang yang benar-benar tidak dapat mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya, dan itu adalah Souls. Keenam pangeran ini, Cakri, semuanya baik-baik saja. Saudara Xie datang dengan Presiden Ling Yuner. Pangeran ke-6 Cakari melihat Ling Yuner bersandar erat di samping Xiaoyu dan bertanya. Ya, kata Xiaoyu, sejak saat itu, kamar dagang valet telah menjadi bagian dari kota suci saya. Saya berharap Yang Mulia akan memberitahu beberapa orang di masa depan dan tidak membuat masalah. Kali ini, saya tidak membunuh siapapun, itu tidak berarti bahwa saya tidak akan melakukannya lain kali. Tersentak, dengan telinganya terangkat tidak jauh, dan mendengarkan dengan saksama, Raderou tiba-tiba mengambil meja, dan tiba-tiba berdiri. Kaulah yang memukul keponakanku Rostov. Ya, itu aku. Xiaoyu menjawab. Kau, Raderou sangat marah. Trude mencengkeram lengan Ladreu. Paman, masalah ini aneh bagi Rostov. Mereka belum membunuhnya dan telah memberi kita banyak muka. Dada Raderou berfluktuasi. Tru, apa yang kau lakukan adalah tanda kelemahan. Dia hanya seorang anak muda yang tidak kering. Jika kau takut padanya, berikan saja pada paman. Aku berjanji akan membunuhnya dalam 3 pukulan. Ladru, ini rumahku, aku tidak ingin melihat darah. Cakari tenggelam. Awalnya marah, Ladreu mendengar bahwa dia menepis tangan Tru dan membenci Xiaoyu dengan dingin. Kali ini seseorang melindungimu, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan melindungimu lain kali. Tertawa, Xiaoyu tertawa tidak masuk akal, pria ini benar-benar mengira dirinya benar. Siapa yang kau lindungi? Bodoh sekali. Xiaoyu menoleh untuk melihat Kaisar ke-6 Cakari. Yang mulia, tampaknya rumahmu benar-benar tidak bagus.
Aku baru saja datang ke sini dan seseorang berani melakukan sesuatu pada Ling Yuner secara manual. Kakiku bahkan lebih fasih, dan masih ada orang yang mengancam keselamatanku. Terima kasih, maafkan aku, kata Cakari. Xie Aoyu menatapnya. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah untuk menunjukkan bahwa markis gemuk itu takut setengah mati olehnya, dan untuk melihat kinerja Cakari. Akibatnya, Cakari tampak sangat tenang. Tidak ada jejak fluktuasi karena kematian kerabatnya, seolah-olah seluruh orang itu dingin, tanpa emosi sedikitpun. Orang ini tidak mudah. Penekanan Xie Aoyu pada Cakri telah mengambil langkah lain. Xie tidak mudah. Setelah pencarian menyeluruh kami terhadap Sekte Teratai Hitam, Dewa tanpa sadar telah meninggalkan aliansi kerajaan dan muncul di ibu kota Kaisar Sila. Aku benar-benar memandang rendah dirimu. Yu Yunfeng saat ini terbuka. Kakak Yu belum tahu. Xie Aoyu secara alami dapat mendengar makna terdalamnya. Aku pergi ke aliansi kerajaan. Awalnya aku berencana untuk pergi ke Sekte Suci Heilian untuk berkonsultasi dengan Yuxi. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Suci Heilian telah hancur. Hanya aku yang bertemu Yu Yunchao, jadi aku tidak sengaja membunuhnya. Wajah Yu Yunfeng tiba-tiba berubah. Mengenai kematian Yu Yunchao, dia secara alami tahu bahwa ketika Xie Aoyu pertama kali tiba di kerajaan Sueluo, dia akan membunuh Yun Chao dan mengambil sayap Dewa Teratai Hitamnya. Masalah ini masih menyebabkan Yu Yaji marah sampai hari ini. Itu juga alasan mengapa gereja Teratai Hitam mencari Xie Aoyu dengan gila. Itu hanya bisa menyalahkannya karena tidak pandai seni. Yu Yunfeng berkata dengan dingin, ini seperti jika kakak Xie tidak pandai seni dan meninggal di Kaisar Sila, tidak ada yang akan menyalahkan siapapun, tetapi aku tidak tahu adik laki-lakiku. Apakah sayap Dewa Teratai Hitam masih di tangan kakak Xie? Yaking melangkah maju dan berkata dengan tenang, ini aku. Dia berbicara dengan keras, dan membentangkan sepasang sayap hitam di belakangnya. Itu adalah sayap Dewa Teratai Hitam, ditambah dengan jubah yang diselimuti matahari, sosok yang tinggi, dan kecantikan yang menyentuh. Di bawah cahaya lembut, Yaking bahkan lebih menawan. Menyentuh, sangat mempesona dan mempesona bagi pria. Bahkan Xie Aoyu pun terpesona. Terutama berpikir bahwa baru-baru ini, Yaking telah tidur dengannya sepanjang waktu. Meskipun dia tidak berhubungan seks sungguhan, dia telah menyentuh setiap inci tubuh wanita cantik ini, dan hatinya panas. Baiklah, kalau begitu, Xie Xiong akan siap, karena nenekku berkata bahwa sayap Dewa Teratai Hitam harus diambil kembali. Yu Yunfeng berkata dengan suara yang dalam. Yu Yaji. Xie Aoyu bersenandung dingin. Xie Aoyu cukup muak dengan orang ini. Pada awalnya, dia diserang oleh Yu Yaji tanpa mempedulikan statusnya di Kaisar Turo, membunuhnya seumur hidup. Jika Xing Luo tiba, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya. Setiap kali aku memikirkannya, Xie Aoyu sangat buruk tentang Yaji. Dapat dikatakan bahwa Yu Yaji adalah salah satu orang yang paling ingin dia bunuh. Kakak Xie, hormati para senior. Pria lain yang berdiri bersama Yu Yunfeng berkata dengan dingin, itu sangat kasar, sulit dibayangkan bahwa orang-orang dengan kakak Xie akan menderita kekasaran kakak Xie setiap hari. Xie Aoyu menatap orang itu sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa yang mulia. Pria itu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Luo dan namaku Luo Yugang. Aku belum pernah mendengar tentang Xie Xiong. Aku belum pernah mendengarnya. Xie Aoyu berkata dengan ringan. Luo Yugang tiba-tiba tersenyum kaku di wajahnya.